football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Getafe dikabarkan sedang mencari striker papan atas untuk mempersiapkan skuad musim depan. Mereka dikaitkan dengan pemain-pemain sekaliber Diego Costa dan Luka Jovic. Dilansir Football Espana, mantan punggawa Atletico Madrid tersebut sudah ditawarkan ke Getafe, mengingat Costa saat ini belum memiliki klub dan ingin kembali bermain di Spanyol. Selain itu, Getafe juga berminat untuk menampung Luka Jovic yang kabarnya tak lagi dibutuhkan oleh Madrid. Meski Sadio Mane belum resmi meninggalkan Liverpool, namun mereka sudah bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Selain dirumorkan dengan Christian Pulisic, Liverpool juga dikaitkan dengan pemain Leeds United yakni Raphinha. The Mirror melaporkan bahwa klub adalah penggemar berat penyerang berusia 25 tahun itu. Ia terkesan dengan performanya musim lalu. 11 golnya di Leeds membantu klub tetap bertahan di Premier League. Setelah berhasil mengantarkan Wales untuk berlaga di Piala Dunia 2022, Gareth Bale mengisyaratkan bahwa ia akan terus bermain musim depan dan menunda niatnya yang ingin segera pensiun dari dunia sepak bola. Dilansir Football Espana, sekarang Bale akan beristirahat dalam beberapa minggu mendatang sebelum membuat keputusan tentang klub barunya. Real Sociedad sepertinya muncul sebagai pemenang dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain Manchester United, Juan Mata. Dilansir Todo Fichajes, ayah sekaligus agen Mata, Juan Manuel Mata Rodriguez, beberapa kali terlihat dengan presiden Real Sociedad. Kabarnya, Sociedad segera mengumumkan transfer Juan Mata dalam 2 minggu ke depan. Di Sociedad, Mata akan bermain dengan kompatriotnya di timnas Spanyol yakni David Silva. Liverpool mengakhiri minat mereka pada bintang muda Barcelona, Gavi. Dilansir Football Espana, Liverpool sebenarnya bersedia membayar klausul pelepasan Gavi sebesar 50 juta euro atau setara dengan 775 miliar rupiah. Namun, Gavi lebih ingin bertahan di Camp Nou dan diperkirakan akan segera menandatangani kontrak perpanjangan dalam beberapa minggu ke depan. Dilansir Football Italia, Atalanta siap menggoda El Shaarawy agar mau bermain di Bergamo musim depan. Mereka akan menawarkan menit bermain yang tak ia dapatkan di Roma. Shaarawy sendiri memang merasa frustasi lantaran tak mendapat menit bermain yang cukup di bawah asuhan Jose Mourinho. Kebetulan kontraknya akan habis tahun depan. Jadi, apabila Roma tak ingin kehilangan The Little Pharaoh dengan cuma-cuma, mereka harus menjualnya sekarang juga. Kontrak Adrien Rabiot di Juventus akan habis pada Juni 2023 mendatang dan Juve sedang mengupayakan untuk melakukan pertemuan dengan pihak Rabiot. Menurut Football Italia, Juve akan menawarkan penurunan gaji apabila ia masih mau bertahan. Namun, jika ia menolak, opsi penjualan adalah satu-satunya cara. Sejauh ini tujuan Juve adalah memulangkan Rabiot ke PSG sambil menunggu tawaran dari klub-klub Liga Inggris. Kalidou Koulibaly saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengenai pembaruan kontrak lantaran kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Menurut Football Italia, Napoli berniat ingin menurunkan gaji sang pemain dan jika Koulibaly keberatan dengan kesepakatan itu, Juve siap melakukan pergerakan. Kabarnya Juve juga akan mencantumkan nama Mary Demiral sebagai pelicin negosiasi. Declan Rice makin dikaitkan dengan pintu keluar West Ham musim panas ini dan Chelsea jadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Dilansir Express, Rice bisa saja mendapatkan nomor punggung 41 yang mana itu nomor favoritnya apabila ia bersedia bergabung dengan Chelsea musim depan. Thomas Tuchel ingin memperkuat lini tengah dengan klub berusaha mendatangkan Rice musim panas ini. Jika nomor 41 adalah salah satu syaratnya, itu bukanlah hal yang sulit bagi The Blues. Niat Valencia yang ingin mempekerjakan Gennaro Gattuso sebagai pelatih anyar mereka tampaknya akan segera terwujud. Menurut Fabrizio Romano, klub Spanyol tersebut telah merampungkan negosiasi dan akan segera meluncurkan pengumuman resmi minggu ini. Gattuso dikontrak Valencia selama 2 tahun termasuk gaji sebesar 3 juta euro atau 46 miliar rupiah per tahunnya.
Dari grup 1 ajang UEFA Nation League, tuan rumah Kroasia bermain imbang kontra Prancis dengan skor 1-1. Bermain di Stadion Paul Joot Selasa dini hari tadi, Prancis lebih dulu memimpin berkat gol Adrien Rabiot di menit ke-52. Namun, kemenangan Prancis sirna setelah Andrej Kramaric menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-82. Pada laga lain di grup yang sama, Denmark mengalahkan Austria dengan skor 2-1. Bertindak sebagai tim tamu, tim dinamit membuka skor melalui aksi Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-28. Di babak kedua, Austria mampu samakan kedudukan melalui Xaver Schläger di menit ke-67. Denmark akhirnya mengunci kemenangan melalui gol dari Jens Stryger Larsen di menit ke-84. Amerika Serikat menjamu Uruguay dalam laga persahabatan di Sporting Park, Kansas, Senin kemarin. Sayang, pada pertandingan ini, kedua tim gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas dengan skor imbang 0-0. Sementara itu, timnas Brasil kembali meraih kemenangan atas negara Asia setelah sebelumnya menekuk Korea Selatan. Neymar dan kawan-kawan kini mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0. Laga berjalan sengit dan tanpa gol di babak pertama. Tim Samba pada akhirnya mencetak satu-satunya gol melalui tendangan 12 pas Neymar Junior di menit ke-77. Son Heung-min merayakan hari istimewa dengan sebuah gol spesial saat Korea Selatan menundukkan Chile 2-0 dalam sebuah laga persahabatan Senin 6 Juni waktu setempat. Bintang Tottenham itu genap menorehkan 100 caps bersama timnas negaranya Korea Selatan. Son Heung-min yang membela timnas Korea Selatan sejak 2010 mencetak gol indah dari free kick pada laga di Daejeon World Cup Stadium tersebut. Gol lainnya dicetak oleh Wang Hee-chan. James Milner akhirnya lanjut di Liverpool. Pemain asal Inggris yang kontraknya sedianya habis akhir bulan ini telah menaikkan kontrak berdurasi setahun lagi sampai 2023 bersama The Reds. Milner sendiri mengaku senang karena Liverpool masih memberinya kesempatan untuk unjuk gigi selama 1 tahun lagi meski usianya sudah tidak muda lagi, yakni 37 tahun. Jelang duel antara Inggris versus Jerman di UEFA Nation League, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate memuji Der Panzer. Southgate mengatakan bahwa timnya masih harus belajar dari Jerman. Southgate mengakui kualitas Jerman dalam menjaga konsistensi di kompetisi internasional. Jerman, kata Southgate, adalah salah satu tolak ukur kesuksesan timnas manapun. Selama bertahun-tahun, Jerman terus bisa bersaing di level top. Arsenal kabarnya bakal melakukan upaya baru untuk menggoda bintang Manchester City, Gabriel Jesus. The Gunners siap menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat lebih besar jika pemain asal Brasil itu bergabung ke klub tersebut. Jesus kini sedang dalam situasi galau soal masa depannya karena Manchester City mendatangkan Erling Haaland. Hal yang membuat Jesus bisa tersingkir dari skuad utama. Mantan pemain dan pelatih Juventus Andrea Pirlo disebut-sebut bakal melatih klub Liga Turki Fatih Karagümrük. Kabarnya, kedua belah pihak selangkah lagi mencapai kesepakatan. Menurut laman Football Italia, Senin, pakar transfer sport Italia dan Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedula mengabarkan negosiasi antara Pirlo dan Karagümrük berjalan dengan baik. Menurut Football Italia, Juventus termasuk di antara klub-klub yang tertarik untuk mendatangkan bintang Valencia, Carlos Soler, pada bursa transfer musim panas ini. Kontrak Soler akan segera habis pada musim panas tahun 2023 mendatang, dan sejauh ini belum ada pertanda bahwa dia akan menandatangani perpanjangan masa bakti, terutama dengan adanya ketertarikan dari klub-klub yang lebih besar. Penyerang Juventus, Federico Chiesa, menunda liburan musim panasnya agar dia bisa fokus untuk berlatih dan kembali bermain sesegera mungkin. Kabar dari Football Italia tersebut mengklaim bahwa Chiesa akan ditemani oleh Denis Zakaria dan Moise Kean. Namun, selagi keduanya juga punya waktu berlibur seperti para pemain lainnya dalam skuad Massimiliano Allegri, Chiesa fokus kepada pengembalian kondisi kebugarannya. Juventus santer dikabarkan bakal merekrut Angel Di Maria untuk menggantikan Paulo Dybala. Namun, ex-bintang Paris Saint-Germain itu rupanya lebih tertarik pindah ke klub lain. Football Italia menyebut Di Maria ingin melanjutkan karirnya bersama raksasa Spanyol Barcelona. Pemain asal Argentina berusia 34 tahun itu sedang menanti tawaran dari Blaugrana.
Real Madrid bisa mendapatkan bintang Manchester City Raheem Sterling musim panas ini. Dikutip Football Espana, peluang Los Blancos untuk mendatangkan Sterling cukup terbuka mengingat sang pemain diwartakan tengah berusaha mencari tantangan baru usai di sepanjang musim 2021-2022 kurang mendapatkan kesempatan bermain. Terlebih kontraknya akan berakhir pada Juni 2023 mendatang dan belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Pusat Internasional untuk Studi Olahraga CIES merilis daftar 100 pemain paling berharga di dunia. Kylian Mbappe menjadi pemain paling berharga di dunia dengan estimasi nilai transfer sebesar 206 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Posisi kedua diduduki oleh Vinicius Junior dengan estimasi nilai transfer 185 juta euro, sementara Erling Haaland berada di posisi ketiga dengan 153 juta euro. Legenda timnas Brasil Ronaldo Nazario memenuhi nazar bersepeda setelah klub yang dimilikinya promosi ke La Liga Spanyol. Ronaldo bersama kekasihnya Selena Lopez bersepeda dari Valladolid menuju Santiago de Compostela melalui jalur Camino de Santiago sepanjang 450 km. Total top skor Piala Dunia 2002 itu bersepeda sepanjang 500 km, mulai dari Stadion José Zorrilla yang merupakan markas Valladolid. Sebuah patung tandukan terkenal dari Zinedine Zidane kepada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 akan dipajang kembali jelang gelaran Piala Dunia Qatar 2022 yang menurut rencana digelar pada November mendatang. ESPN mengabarkan patung tersebut awalnya dicopot karena dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan bagi penduduk setempat, tetapi otoritas Qatar sekarang membalikan keputusan itu. Nantinya, karya seni itu akan memiliki rumah baru yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pelatih Mesir Ehab Galal mengungkapkan bahwa Mohamed Salah bermain dalam keadaan cedera dalam kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Afrika 2023 lawan Guinea Senin 6 Juni. Mo Salah bermain full 90 menit. Galal mengungkapkan sebelumnya Salah menolak pemeriksaan cederanya memakai X-ray. Salah menderita cedera dan bermain melaluinya. Ia menolak permintaan Liverpool untuk melakukan ronsen sebelum pertandingan dan sekarang akan menjalaninya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!